Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, nama saya Diah Lilis Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sastra populer beserta review dari novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Jadi, sebelum memasuki pada tahap review novel, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sastra populer. Yang pertama, ada pengertian dari sastra populer. Jadi, menurut Nurgiantoro, sastra populer adalah sastra yang populer pada masanya dan banyak pula para pembacanya, terkhusus para pembaca di kalangan remaja. Sastra itu pun tidak menampilkan suatu permasalahan kehidupan secara intens, sebab sastra populer akan menjadi berat dan berubah menjadi sastra serius. Kesimpulannya, sastra populer yaitu suatu sastra yang dianggap memiliki suatu esensi yang lebih rendah dari sastra non-populer dan dianggap juga karena tidak memiliki keindahan dari segi makna karena disampaikan dengan jelas dan tidak secara berbelit-belit. Bahkan tidak seperti sastra serius karena sastra populer hanya mementingkan target dari suatu pasar. Selanjutnya ada karakteristik dari sastra populer. Dalam karakteristik ini terdapat 5 bagian. Yang pertama ada aspek pembaca. Jadi, sastra populer terjadi pada masanya dan penggemarnya pada saat itu. Lalu yang kedua ada fungsi. Sastra populer hanya sebagai suatu hiburan untuk menghilangkan kejenuhan semata. Yang ketiga ada struktur. Struktur yang terbentuk pada sastra populer atau sastra hiburan menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi asli dan pada sastra ini seolah memindahkan dari bahasa lisan menjadi bahasa tulis sehingga bisa dibaca. Yang keempat ada sifat. Sifat pada sastra populer ini biasanya tergolong klise atau selalu diulang-ulang karena tujuannya hanya mengabdi atau menuruti selera dari pembaca, bahkan memenuhi target pasar komersil. Yang kelima ada situasional. Sastra populer ini hanya terkenal secara sementara saja atau di saat itu saja. Bahkan ketika ada karya baru yang muncul dan lebih menarik, maka karya sebelumnya akan tenggelam dan dilupakan. Lalu di sini terdapat jenis-jenis dari sastra populer, dan jenis-jenisnya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada puisi. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang bentuknya dipilih serta ditata dengan secara sistematis dan juga cermat. Hal tersebut digunakan untuk mempertajam kesadaran seseorang mengenai pengalaman dan membangkitkan tanggapan melalui bunyi irama dan juga makna yang khusus. Lalu yang kedua ada prosa atau fiksi. Prosa atau fiksi adalah salah satu bentuk karya sastra yang mirip akan tetapi berbeda dengan puisi. Prosa dan disusun dalam bentuk cerita atau narasi yang pada umumnya merupakan cakokan dari bentuk monolog dan dialog. Yang ketiga ada novel. Novel merupakan bentuk karya sastra yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Novel memiliki isi lebih panjang dan kompleks dibandingkan dengan cerpen karena tidak memiliki batas struktural dan juga persajakan. Yang keempat ada roman. Roman merupakan cerita panjang yang memuat cerita mengenai kepahlawanan dan juga percintaan. Berbeda pula dengan novel. Roman berbentuk lebih pendek tetapi luas unsur ceritanya sama dengan novel. Nah, selanjutnya mengenai review novel dari novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sinopsis novel. Jadi, pada novel ini tuh menceritakan tentang pengalaman dari perjalanan seorang jurnalis muda yang menapaki jejak di tanah Eropa, yaitu yang bernama Hanum beserta suaminya. Dalam perjalanan yang menapaki bumi Eropa ini, hingga ia menemukan sejuta rahasia tentang Islam dan sampai akhirnya ia benar-benar jatuh cinta pada Islam. Dan dalam novel ini tuh sangat populer pula pada masanya, bahkan sempat dijadikan sebagai sebuah film. Dan novel ini pun telah mengalami banyak cetakan hingga ke-17. Dalam novel ini pun mengusung tema tentang Islami dan termasuk dari novel traveler atau perjalanan. Bahkan kebetulan saya memiliki novelnya serta merupakan dari cetakan terakhir pada tahun 2014. Dalam novel ini pun termasuk novel bestseller pada masanya.
Lalu dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa terdapat unsur intrinsik novel. Di sini tuh ada tema. Yang pertama itu tema mengenai novel perjalanan dengan menapaki jejak Islam di benua Eropa. Yang kedua ada tokoh. Hanum sebagai tokoh protagonis sebab memiliki rasa keingintahuan mengenai Islam yang sangat tinggi. Lalu ada Rangga sebagai protagonis sebab bersama-sama dengan Hanum untuk menjelajahi benua Eropa. Selanjutnya ada Fatma sebagai tokoh protagonis sebab dirinya adalah sosok pertama yang menemani Hanum untuk menyusuri rahasia dari kebesaran Islam di Eropa. Lalu ada Aise sebagai tokoh protagonis sebab anak dari Fatma yang selalu menuruti perkataan dari dirinya. Lalu ada Selim sebagai tokoh protagonis sebab membantu Fatma untuk menjelaskan segala hal yang diketahui mengenai Islam di Eropa. Lalu ada Paul sebagai tokoh antagonis sebab telah menghina pada kerajaan Turki yang pernah berkuasa. Selanjutnya ada Imam Hashim sebagai tokoh protagonis sebab menjelaskan mengenai Islam di daerah Eropa. Lalu ada Natalie Dewan sebagai tokoh protagonis sebab merupakan agen muslim sejati yang tidak hanya mempromosikan Islam bukan hanya dari mulut tetapi dari tindakannya. Lalu ada Marion sebagai tokoh protagonis sebab membantu Hanum untuk menjelajahi benua Eropa. Selanjutnya ada Gomez sebagai tokoh protagonis sebab mengantar Hanum beserta Rangga untuk ke tempat-tempat sejarah Islam di Eropa. Lalu ada Hasan sebagai tokoh protagonis sebab sudah menjadi agen muslim yang baik di Spanyol. Yang terakhir ada Sergius sebagai tokoh protagonis sebab menjadi pemandu yang baik dalam menjelaskan mengenai sejarah Islam di Spanyol. Selanjutnya ada alur. Jadi dalam novel ini tuh menggunakan alur campuran. Dan di sini juga terdapat kekurangan serta kelebihan dalam novel 99 Cahaya di Langit Eropa. Jadi kekurangannya itu pada pemotongan subbab bagian dalam novel tersebut terkesan dipaksakan dan ketika sudah sampai di bagian akhir subbab, tiba-tiba kita harus masuk kembali pada rangkaian cerita yang sebelumnya telah terputus. Kelebihannya, memberikan gambaran baru mengenai Eropa selain dari keindahan dan kemegahan bangunan di seantero dunia. Cerita yang disampaikan pun begitu santai dan dengan bahasa yang lugas serta sederhana, sehingga seakan mengajak para pembaca untuk menjelajahi Islam secara keseluruhan di beberapa belahan Eropa. Lalu selanjutnya di sini ada biografi pengarang. Biografi pengarang di sini tuh ada dua orang sebagai sepasang suami istri dalam menjalankan tulisan novelnya. Yang pertama itu ada Hanum Salsabila Rais, merupakan putri dari Amin Rais, lahir dan menempuh pendidikan dasar Muhammadiyah di Yogyakarta hingga mendapat gelar dokter gigi dari FKG UGM, mengawali karir sebagai jurnalis dan presenter di Trans TV. Hanum memulai petualangan di Eropa selama tinggal di Austria bersama suaminya Rangga Almahendra dan bekerja untuk proyek video podcast eksekutif akademi di WU Vienna selama 2 tahun. Ia juga tercatat sebagai koresponden Detikcom untuk kawasan Eropa dan sekitarnya. Lalu ada Rangga Almahendra, adalah suami dari Hanum Salsabila Rais, teman perjalanan sekaligus penulis kedua buku ini. Menamatkan pendidikan dasar hingga menengah di Yogyakarta, berkuliah di Institut Teknologi Bandung, kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada, keduanya lulus cum laude. Memenangi beasiswa dari pemerintah Austria untuk studi S3 di WU Vienna. Rangga berkesempatan berpetualang bersama sang istri menjelajah Eropa. Pada tahun 2010, ia menyelesaikan studinya dan meraih gelar doktor di bidang International Business and Management. Saat ini, ia tercatat sebagai dosen di Johannes Kepler University dan Universitas Gadjah Mada. Rangga sebelumnya pernah bekerja di PT Astra Honda Motor dan ABN AMRO Jakarta. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.